Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat ya pada pagi yang cerah ini. Nih, kita belajar lagi. Belajarnya masih jarak jauh tapi tetap semangat ya. Boleh, mana semangatnya? Buka mic-nya, bilang semangat yang sekencang-kencangnya. Mana? Wow. Sampai terdengar ke Kubang. Cukup. Kalau sudah dimatikan cukup. Tidak ada yang menyalakan lagi. Baik nih. Kemarin katanya kalau mau menggambar sesuatu itu harus membuat sketsa. Dan sketsanya itu harus dibuat bagus, harus dibuat rapi. Terus ada juga yang bilang katanya perlu diperhatikan lagi ukuran kertasnya. Wah, keren. Berarti nanti kalau sketsanya bagus atau mau menghasilkan gambar yang bagus, sketsanya harus bagus. Nah, ada nih ya, di dalam Islam juga ada yang namanya seni kaligrafi. Seni menulis indah. Tulisan Arab kaligrafi. Kaligrafi juga sama. Ketika akan dibuat sebuah kaligrafi harus dibuat sketsa. Nah, ya. Tapi ada tapinya nih. Kira-kira sebelum membuat sketsa nih, kalau mau membuat kaligrafi, kalian harus bisa apa dulu? Boleh, yang tahu jawab, buka mic-nya. Ayo. Ayo. Harus bisa menulis Arabnya dulu. Nah, itu. Nah, Arabnya dulu, Abang. ya, betul. Sudah ya. Kalau sudah dimatikan sama apa berarti sudah tidak ada yang menjawab. Tadi yang pertama kali menjawab Najla, harus bisa menulis huruf hijaiyahnya dulu. Harus bisa menulis huruf Arab dulu. Betul. Nah, sekarang kita belajar nih. Kalau kemarin kelas 1 belajar huruf hijaiyah, sekarang kita akan belajar nulis sambung. Nah, nulis apa? Nulis sambung huruf hijaiyah. Sekarang makanya tadi Abah sudah bilang nih, coba sekarang angkat pensilnya. Mana coba angkat pensil? Tunjukkan ke kamera. Denny kok tunjukkan bendera kalau Denny? Tunjukkan pensil. Iya, ada. Iya, ada. Terang. Terang mana pensilnya, Terang? Terang mana pensilnya? Coba tunjukkan. Arga, mana Arga? Arga, wah Arga putus-putus nih Arga. Kakak Fatia mana pensilnya? Boleh. Sekarang satu pensil, satu buku. Mana coba? Mana bukunya? Buku. Buku mana buku? Siap. Berarti sudah siap semuanya. Aku akan tampilkan dulu. Nah. Mau nulis di buku, mau nulis di sini? Hah? Di sini, Abah. Di sini, di sini gimana? Di sini gimana? Abah mau tanya satu orang deh. Ya, Abah mau tanya satu orang deh. Mau tanyanya satu orang. Yang jawab hanya satu orang. Abah mau yang pegang bendera yang jawab. Denny mau nulisnya di buku atau di HP? Di HP, Abah. Waduh, maunya di HP. Satu. Abah mau tanya sekarang sama perempuan. Tadi Najla yang tadi pertama jawab tadi. Najla, maunya di HP atau di buku? Di HP, Abah. Waduh, 2-0. Purwa, 1. Purwa maunya di HP atau di buku? Di HP. Di HP, 2. 1 orang lagi, perempuan. Siapa ya? Alika, maunya di HP atau di buku? Di mana? Di HP. Baik kalau begitu. Ya boleh, silakan di HP nulisnya. Bisa enggak? Bisa tidak? Coba. Bisa enggak? Nulis katanya dari HP. Ada pensilnya.
Tidak ada. Baik nih. Abah mau kasih nih. Boleh. Abah mau kasih. Nah, sudah ada tuh pensilnya tuh. Sudah ada pensilnya? Udah. Wah, Fauzan sudah mulai menulis nih. Ya, jangan dulu menulis dong. Belum saatnya menulis. Hapus dulu. Ayo, hapus dulu, tanggung jawab semuanya. Hitung sampai 3. 1, 2. Ayo, hapus. Ayo, hapus. Ayo, tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Nanti Abah ambil lagi nih pensilnya nih. Abah ambil lagi pensilnya nih. Abah pensilnya. Udah deh. Abah ambil lagi pensilnya deh. Kok ada ya? Kok terang malah menulis terang? Baik nih ya. Di sini nanti kita akan belajar menulis huruf hijaiyah sambung. Kalau semuanya pasti sudah hafal menulis. Nah, ini. Kalau menulis alif itu pasti. Nah, lurus ya. Pertama, kalau di tengah seperti apa? Nggak bisa. Dimatikan mic-nya semuanya. Nah, kalau alif ini disimpan di akhir itu, jadi bisa seperti ini. Nah, kalau di akhir itu, nah ini kalau jelek ya. Kalau jelek soalnya ini kan pakai mouse. Nah, ini alif yang di akhir. Ya, ini alifnya di akhir nih, alif. Kalau yang di awal itu pasti begini. Tulisannya ya begini saja. Misalkan alif sama ba. Alif sama ba. Itu. Kalau di tengah seperti apa? Sama. Kalau di tengah tidak bisa. Jadi alif itu hanya bisa digabungkannya di akhir. Bagaimana dengan huruf ba? Kalau ba di depan nih, lihat nih. Kalau ba di depan. Kalau ba digabungkan sama ta. Nah, ta. Ya. Ini ba yang di depan nih. Bagaimana Abah kalau ba-nya di tengah? Baik, kita buat ba yang di tengah nih. Kita buat ba yang di tengah. Terus dulu. Kita buat ba yang di tengah bagaimana? Ini ba yang di tengah. Nah, ba yang di tengah. Nah, ini ba yang di tengah. Ya, ini ba di tengah nih. Nah, ini adalah ba yang di tengah. Lihat, kalau ini ba yang di awal. Nih, kemudian bagaimana kalau yang di akhir, Bah? Ba-nya itu di akhir. Ini kalian boleh tulis ya, nanti diperhati dilihatkan sama teman-temannya nih. Bagaimana kalau huruf ba di akhir? Nih, huruf ba di akhir itu, Abang mau contohkannya sama ma. Nah, ya ini. Ini adalah ba yang di akhir nih. Ini. Nah, ini ba yang di akhir nih. Ya. Nih, ini ba yang di akhir. Ini ba yang di awal. Nih. Kalau nih. Ya. Ini ba yang di awal nih. Nih. Ini ba yang di tengah. Ini ba yang di akhir. Boleh sekarang kalian buat ba yang di awal, ba yang di tengah, ba yang di akhir. Nanti diperlihatkan nih. Yang sudah boleh diperlihatkan ke depan kamera. Ini contohnya. Nanti kita buat yang lebih jelas lagi. Nih ya. Kita buat ba yang di awal. Ini pakai, ya ini saja. Ba yang di awal. Nah, ya. Ba. Tidak usah pakai apa? Pakai harokat ya. Kemudian ini ba yang di tengah. Ba yang di tengah itu. Nah. Nanti yang sudah raise hand ya. Kemudian ini ba yang di akhir. Tulisannya jelek. Pakai apa ya? Pakai to aja.
Nah, nih, ayo siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Raise hand yang sudah. Yang sudah raise hand. Sama apa ketutupan sama layar Abah? Enggak, udah. Sudah belum? Rifa udah Abah. Oh, Rifa. Boleh, mana Putri Rifa? udah Abah. Najla udah Abah. Najla sudah. Terima kasih yang sudah. Udah. Ini tadi udah. Pasha udah. Fauzan udah, Abah. Ya, Fauzan sudah. Baik ya. Nih kalau sambil-sambil saja ya. Kalau huruf ba. Ya, oke, siap. Kalau huruf ba itu samanya sama huruf apa aja sih? Kalau boleh tahu? Huruf ba? Huruf ba. Udah, Abah. Ta. Nah. Ya. Apa matikan dulu mic-nya. Baik nih. Jadi huruf ba ini sama ya, sama hurufnya itu. Jadi dalam penulisan huruf di awal, di tengah, di akhir itu ba itu berlaku juga nih, huruf ba itu sama dengan huruf penulisannya itu huruf ta. Huruf ta ya. Kemudian huruf sa. Kemudian juga satu lagi ada huruf nun. Ya, ini sama penulisannya nih, batasa nun itu sama penulisannya seperti ini. Ini kalau menulis di awal, ini kalau menulis di tengah, dan ini kalau menulis di akhir. Nah, ba, ta, sa, nun. Lalu bagaimana sekarang kalau menulis huruf jim? Dihapus dulu. Nah, kalau menulis huruf jim, lihat nih ke layar, lihat nih. Lihat ke layar ya. Kan ini huruf apa namanya, huruf jim nih. Kita pakai warna merah. Huruf jim kan seperti ini, lihat nih. Ada atasnya itu seperti ini. Nah, ya. Tuh. Ya. Titik. Lihat nih, ini huruf jim. Nah, kalian itu hapus yang ini bawahnya nih. Ya. Jadi ini lihat coba atasnya. Kan tadi apa pertanyaan buatnya begini ya. Nah, inilah huruf jim. Kalau menggunakan huruf jim, ini huruf jim di awal. Kemudian di tengah juga bisa sama. Ya, di tengah juga sama nih. Kalau di tengah seperti ini, bagaimana kalau di akhir? Kalau di akhir sama. Nih, kita contohkan ya. Hapus dulu deh. Ini kalau lebih banyak lagi belajar menulis di Iqra, kalian bisa lebih paham lagi. Nih, bagaimana menulis huruf jim, ha, ho. Ini yang sama ya. Jim, ha, ho. Jim di awal. Nah, jim di awal itu misalkan digabungkan sama huruf ba. Jangan huruf sama ba, sama huruf sa aja. Titiknya jangan lupa. Nah, itu jim. Kalau titik di atas, ho. Bagaimana kalau di tengah? Nih, lihat kalau di tengah. Ya, kalau di tengah, nah, sama, lihat. Nah, ya. Ini kalau di tengah. Ada nih tambah satu lagi di sini. Najla. Nun, jim, lam. Bagaimana kalau di akhir? Nah, bagaimana kalau di akhir nih? Kita buat yang di akhir. Wah, harus ke atas kalau yang di akhir.
Ini yang di akhir seperti ini kalau yang di akhir. Nah, inilah kalau tulisannya di akhir. Coba lihat ya. Coba kalian perhatikan nih. Ini huruf jim di awal. Nah, ini huruf jim di tengah. Ini huruf jim di akhir. Huruf jim ini sama penulisannya. Huruf jim, kemudian huruf H, sama satu lagi huruf Ho. Ini sama nih penulisannya, cara penulisannya. Ini penulisannya sama. Ini di awal, di tengah, di akhir. Boleh sekarang kita coba menulis di laptop, di HP. Kita coba menulis di HP, mau di-clearkan dulu. Nah, silahkan. Siapa ya? Coba. Mana nih namanya nih? Kita mulai dari Najla. Fauzan, Fali, belum menulis. Najla, coba Najla. Ini nanti tidak, kalau menulis duluan tidak ya, tidak diberi kesempatan nih. Coba dihapus semuanya. Purwa. Ayo, sekarang Najla dulu. Nanti kebagian semuanya, kecuali yang menulis duluan tidak. Najla silahkan membuat contoh huruf jim atau huruf apa saja. Nanti kasih tahu teman-temannya itu huruf apa. Boleh Najla? Boleh, silahkan. Nah, Najla sudah buat tuh. Ayo. Oh, dihapus lagi. Susah ternyata ya nulisnya. Susah karena belum terbiasa. Oh, Fatia malah mengirim panah ini. Fatia nih. Fatia enggak nih kayaknya nih. Ayo Najla bisa? Najla lagi berusaha dulu. Alika boleh? Alika silahkan. Mana Alika? Alika boleh coba lihat? Atau boleh semuanya deh, kalau mau semuanya coba kalian. Ini nih ya. Apa punya tantangan nih, Coba kalian, ya Alika sebentar. Coba kalian gabungkan nih. Huruf. Nanti buat dulu. Oke, buat dulu nih. Coba kalian gabungkan huruf ba, alif, itu seperti apa? Huruf ba sama alif seperti apa? Boleh, silahkan. Ayo, langsung di layar tulisnya ba sama alif. Najla, Purwa, Bagas. Ayo, Alika. Nah, ini ada yang betul nih. Siapa nih? Ayo, wah, kok ini Putri malah buat huruf jim? Ada yang masih membuat huruf alif ini? Mana nih? Siapa nih? Wah, tulisannya agak besar nih. Putri alif saja. Iya, baik. Terima kasih sudah mencoba nih. Nih, huruf ba sama alif itu kalau digabungkan seperti ini saja. Ba. Nah, ba sama alif. Ya. Itu ba sama alif. Boleh sekarang. Sekarang gabungkan, konsentrasi. Huruf ba. Wah, huruf ba lagi nih. Kemudian sama huruf kho. Ba sama huruf kho. Siap, berpikir dulu. Boleh, silahkan. Ayo, ba sama kho, bagaimana?
Oh yuk, digabungkan ya. Wah, ada yang sudah betul nih. Ada yang sudah betul nih. Tapi masih ada yang salah. Mana Mbak sama Ho? Abah susah. Susah karena belum terbiasa dan jarang digunakan. Ini ada nih, ada siapa nih? Hasna nih. Hasna. Karena jarang digunakan. Ya. Kalau misalnya sekalian sering setiap hari, itu pasti akan bisa. Baik, terima kasih sudah mencoba. Terima kasih sudah mencoba. Nah, gua kasih tahu dulu. Menulis ba. Nah, sama huruf ho. Nah, begini. Ini menulis huruf ba, ho. Ba sama ho. Karena kenapa ini seperti ini? Karena ini ho-nya di akhir. Boleh, siap sekarang. Siapa yang bisa menulis? Hapus dulu. Huruf. Pertamanya huruf H, huruf mim, huruf ba. Coba H, mim, ba. Siap-siap dulu nih. Berpikir dulu kalian ya. Sebelum diberikan pensilnya. Siap nih, siapa nih? Yang salah nanti sama apa akan diberi hukuman. Hukumannya ada deh, nanti siap. Yang salah ya. Boleh, silakan. Nih, harus betul berarti menulisnya. Coba. Ha, mim, ba. Ayo. Ayo, ayo. Nah, ada yang salah nih. Denny. Denny. Nanti Denny akan kita suruh nyanyi karena salah menulisnya. Iya. Ha, mim, ba. Ha, mim, ba. Udah betul nih. Siapa nih? Udah betul ya? Sudah betul nih. Wah. Waduh. Jadi coret-coret nih. Waduh. 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 Ha, mim, ba. Baik. Inilah huruf H. Kemudian mim. Jelek. Jelek. Huruf H. Kemudian mim. Kemudian ba. Ini huruf ya. Ini tuh kan apa juga jarang menggunakan. Jadi tulisannya seperti ini. H, mim sama ba. Nih ya. H, mim, ba. H, kemudian mim, kemudian ba. Nah, ini penulisan huruf H di awal, mim di tengah, ba. Boleh. Ya, sudah jam 8 ternyata. Boleh. Sekarang Abah mau tahu nih. Coba. Sekarang Abah mau tahu. Apa sih keuntungan kita bisa menulis huruf hijaiyah? Jawab. Kita bisa membaca Al-Quran, Abah. Bisa membaca Al-Quran. Ada lagi yang lain jawabannya? Membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sudah. Kalau membaca Al-Quran sudah dijawab tadi sama Bagas. Jawaban yang lain, jangan membaca Al-Quran. Ada tidak? Bisa jadi menghafal. Bisa menulis. Nih, kalau sering kalian belajar menulis huruf Arab, itu tulisannya akan semakin bagus. Ya, akan semakin indah. Terus kalian, nih syaratnya kan itu ya, kalau mau membuat kaligrafi tadi, ya tulisan indah, huruf hijaiyah, Al-Quran, itu harus bisa dulu menulis huruf sambung. Ya, makanya harus bisa baca Quran dan menulis huruf Arab. Perbedaannya apa sih menulis Latin sama menulis Arab itu? Coba. Ada yang tahu nggak?
Perbedaannya apa? Kanan ke kiri, ya iya mah dari kiri. Saya tahu perbedaannya. Kalau huruf hijaiyah itu Kalau nulis huruf hijaiyah dari kanan, dari kanan sampai kiri. Iya, Bah. Benar. ya, betul. Apa yang disampaikan Najla? Kalau menulis huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Ya. Kalau menulis Latin nih, menulis nama kalian, Najla, Lulu, Deni, Alika, Nabil, Sanum, Pasha, dan lain, itu dari kiri ke kanan. Coba. Cung, tangan kiri mana? Jangan-jangan salah nih. Kanan, tangan kiri mana? Nah, tangan kiri, mana tangan kiri? Iya, tangan kanan mana? Tangan kanan mana? Kok diangkat dua-duanya? Tangan kanan. Tangan kanan yang di atas, yang diangkat. Kalian cebok pakai tangan itu? Pakai tangan itu? Ih. Ceboknya pakai tangan kanan. Masa cebok pakai tangan kanan? Cebok mau pakai tangan kiri. Boleh. Ya, nih kalau untuk belajar huruf sambung itu kalian harus banyak berlatih. Ya. Di sini Abah hanya memberikan contohnya saja. Jadi banyak berlatihnya itu di rumah. Kalian banyak berlatih, menulis, kemudian rajin ngaji. Jadi jangan hanya bisa baca saja, tapi nulis juga harus pinter, harus mahir. Ya, saja ya. Nanti tugasnya Abah berikan di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran pagi ini. Kita belajar walaupun hanya beberapa huruf, 2 huruf ya. Huruf ba sama huruf jim. Tapi itu merupakan pembahasan yang harus kalian kuasai semuanya. Banyak belajar menulis huruf Arab. Nanti tugasnya akan Abah berikan. Saja ya pembelajaran di pagi ini. Silakan kalian masuk di kelas